Hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in Nawawi. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, sahabat Abu Hurairah. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu dan salam rahmat tadim Allah alaihi, semoga selalu tercurah, wassalam dan keselamatan dari Allah. Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah ta'ala thayyibun, Allah ta'ala itu maha baik. La yakbalu illa thayyiban, la yakbalu, dan Allah tidak menerima sesuatu yang baik juga. Ini bab masalah baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Orang doa, sering kita ikut acara-acara tahlil, maulid dan lain-lain, terus kita minta doa. Kalau secara logika doa itu kan semua orang kan bisa. Kalau orang-orang yang berpikiran idealis itu ngapain doa? Kita minta sama orang sendiri aja bisa. Minta doa sini, doa sana, kiai sini, habib ini, habib mana. Kalau secara orang yang berpikiran logika saja, iya memang mungkin doanya sama, Allahumma sama. Nah, tapi hadis inilah yang menjadi pegangan kita, dalil kita, minta doa sama kiai, sama guru, sama orang alim, orang sepuh. Ini hadisnya. Dalil ini yang bisa buat kita pegangan bahwa Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima sesuatu yang baik juga. Wa innallaha amarul mu'minina, dan Allah memerintahkan kepada seluruh mukminin, bima, seperti halnya amarul bihi mursalin, ketika Allah memerintahkan para rasul. Faqala Allah Ta'ala, dan berkata atau berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasul, hai para rasul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Hai para rasul, ambillah sesuatu yang baik, thayyibati wa amaluhu sholihah, dan beramalah baik, beramalah soleh. Faqala Allah Ta'ala, ini faqala Allah Ta'ala diulang-ulang terus dari tadi. Apa sih tadi? Pas banget disinggung masalah Ta'ala. Allah Ta'ala, kita sering mendengar sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, SAW. Allah subhanahu wa ta'ala, SWT, subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, allallahi ta'ala, fillahi ta'ala, billahi ta'ala. Kita sering dengar paling subhanahu wa ta'ala. Lillah, fillah, alallah, billah. Tiga komponen ini menjadi syarat sahnya orang beribadah itu sampai ke Allah. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ini hanya kepada Allah. Lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Ini mengandung esensinya itu orang-orang yang ikhlas. Lillahi ta'ala, hanya kepada Allah. Billah, fillah. Lillah, billah, fillah. Lillahnya ini keikhlasan seseorang. Billah itu mengharap pertolongan dari Allah. Fillah, di atas jalan Allah. Lillah, hanya kepada Allah Ta'ala semata. Ta'ala di sini kembali lagi bahwa Ta'ala itu ialah Allah yang maha ta'ala, maha tinggi. Ta'ala itu subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi derajat, tinggi dan lain-lain. Pokoknya semua hal yang namanya tinggi, Allah maha tinggi.
Apapun yang disifatkan tinggi, Allah maha tinggi. Subhanahu, apa yang disifatkan semua hal-hal yang suci, Allah maha suci. Ketika kita katakanlah fikih, belajar mengetahui suci, air suci, suci tidak mensucikan, suci mensucikan. Itu sebenarnya dengan belajar fikih pun kita bisa main tasawuf di situ. Kita bisa main hakikat, kita bisa main ma'rifat. Air saja ada yang suci tidak mensucikan. Berarti ada air suci, ada air yang kotor, najis. Oh, sebelumnya ada air suci juga tapi mutar najis. Ada air yang mustakmal. Dari kadar air yang suci ini ada bawahnya mustakmal, ada bawahnya lagi mutar najis, ada bawahnya lagi najis. Dari fikih sendiri itu kita udah bisa menggambarkan bahwa untuk mencapai yang suci aja udah repot. Suci itu udah repot, harus melewati ada mustakmal, mutar najis, najis. Untuk mencapai suci aja repot. Segitunya suci itu belum tentu bisa mensucikan. Ada suci yang tidak mensucikan, ada suci yang mensucikan. Udah suci aja kalau belum tentu kepake langsung, suci sih tapi nggak kepake. Air ludah seember nggak bisa buat wudhu. Ada peju segentong nggak bisa buat wudhu. Suci sih. Mandi susu. Ya kan? Susu suci, tapi nggak bisa mensucikan. Untuk mencapai derajat suci aja sulit. Segitunya belum kepake. Untuk hal beribadah ada syarat suci mensucikan. Suci mensucikan nanti ada syarat lagi 2 bulan. Itu sebenarnya kita bisa hayati itu suci. Untuk mencapai suci yang manfaat itu perlu beberapa kali filter, saringan. Begitupun amal kita. Ketika amal pasti dikaitkan dengan lillahi ta'ala. Sholli fardhu zuhri lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Shoma ramadhana lillahi ta'ala, itikafi lillahi ta'ala. Semua sedekah lillahi ta'ala. Zakatul fitrah lillahi ta'ala. Apa sih lillahi ta'ala? Hanya Allah zat yang maha tinggi, hanya untuk Allah zat yang maha tinggi. Ini esensinya itu orang yang ikhlas. Orang dituntut ikhlas, tidak ada niat lain, tidak ada unsur lain, tidak ada harapan lain kecuali Allah. Hanya Allah, lillahi ta'ala, hanya Allah, lillahi ta'ala, hanya Allah yang maha tinggi. Tidak ada unsur kesirikan. Menyembelih hewan kalau nggak lillahi ta'ala, khawatir hewan ini buat sesajen ya, sembelihan buat korban yang bukan untuk Allah. Orang sana, orang Quraisy dulu zaman jahiliyah udah biasa motong sapi, unta di depan Ka'bah biasa, tapi niatnya untuk Lata wa Uzza, untuk para berhala. Jadi sembelihan ketika tidak disebut asma Allah di situ maka haram. Ini unsur lillahi ta'ala, unsur ikhlas, tidak ada niat lain. Baru kalau sudah ikhlas, kata ada Al-Qadiyyat mengatakan apapun niatnya usahakan lillahi ta'ala, ikhlas, tak berharap apapun. Orang yang wiritan tirakat minta ijazah biar ini biasanya kalau guru yang bijak itu nggak dikasih tahu untuk ini, kadang kasih cuma sedikit clue, ini untuk ini, padahal masih banyak faedah yang lain, tapi nggak dikasih tahu. Khawatir ketika zikir ya harapannya udah ke situ, udah nggak ingin berzikir. Niat zikir itu kan awalnya kan ingat Allah, zikir itu kan, zikrullah itu kan ingat Allah intinya. Tapi ketika zikir yang ada cuma bayangannya, wah gue pengen ke
kebal, aku pengen ini, aku pengen itu, jadi udah khawatir niatnya udah melenceng. Makanya para guru kadang nggak dikasih tahu, kalaupun dikasih tahu sedikit hanya untuk menambah keimanan, kita berharap kepada Allah, tapi nggak dikasih tahu yang terlalu lillahi ta'ala. Baru billah, billah itu atas izin Allah, billah, billah, ba itu dengan Allah, dengan Allah, billah dengan Allah, artinya dengan Allah di sini bukan dengan Allah bareng-bareng sama Allah kemana-mana, enggak, tapi dengan Allah di sini atas izin pertolongan Allah. Orang bisa ibadah, bisa sedekah, bisa puasa, bisa sholat, bisa ngaji, itu billah, atas pertolongan Allah. Katakanlah orang bisa sedekah, banyak orang yang punya duit, banyak orang miliarder, tapi nggak dibukakan hatinya, nggak dikasih pertolongan Allah untuk dekat-dekat hal yang positif. Banyak orang di saat ini jam yang sama, di luar sana banyak orang-orang yang nggak dapat pertolongan Allah, masih hura-hura dan lain-lain. Nah, kita bisa di sini termasuk bila, termasuk bila. Baru setelah itu ada lagi lil apa? Fillah. Fillah, di atas Allah. Artinya di atas Allah bukan kita di atas Allah, tapi fillah di sini kita di atas jalan atau syariatnya Allah. Orang beribadah tanpa syariat ilmu akan sia-sia. Orang sedekah tapi belum Islam, katakanlah, ya sedekahnya manfaat tapi belum tentu seperti halnya orang muslim yang bersedekah, tetap beda. Lillah, billah, fillah, ini syarat orang mau ibadah. Kata sahabat Fudail bin Iyad, sahabat Fudail bin Iyad mengatakan, ketika beramal tanpa ikhlas akan rusak. Ikhlas tapi nggak beramal juga tidak cukup. Maka kata sahabat Fudail bin Iyad, ikhlas dalam beramal ini suatu yang tidak bisa terpisahkan. Fudail bin Iyad. Jadi ta'ala itu Allah maha tinggi, artinya subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci dan Allah maha tinggi. Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya amarul mu'minina, perintah Allah kepada orang-orang mukmin, bima amaru, seperti halnya perintah kepada bihi mursalina, kepada para rasul. Faqala Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rasul, hai para rasul, kulu minat thayyiban, ambillah hal-hal yang baik darimu, rizki, makanan, pakaian, wa'malu sholihan, barulah beramal soleh. Perintah Allah jelas urutannya. Ambil dulu hal-hal yang baik, makan, baju, pakaian, tempat tidur, tempat tinggal, sesuatu hal yang baik-baik dulu, makan, baru perintahnya Allah amarul mu'minina. Jadi wa a'malu sholihan, baru engkau beribadah soleh, beramallah yang soleh. Perintah Allah tuh nyarinya halnya yang baik dulu, gak langsung nyuruh beramal soleh. Allah enggak, urutannya gitu dulu, nyari. Makanlah segala hal yang baik dulu. Kenapa sampai kayak sering pertanyaan ada doa makan kaitannya mazhab benar tuh begitu? Karena Allah menitik beratkan hal itu dari makan. Kayak kemarin ada segumpal daging dari kita, jika daging ini rusak maka rusaklah badan ini, jasad ini.
kita makan masuk ke mulut, intisari ini menjadi kalori tenaga, belum yang lain-lain jadi darah menjadi daging. Nah, yang tadi di hadis Rasulullah itu ada segumpal daging, segumpal ini kan dari darah tadi, dari makanan yang kita makan, belum sel-sel tubuh yang lain. Ketika rusak hati ini, rusak yang lain, karena ini akan ke jantung memompa darah semua. Katakanlah kita makan yang buruk, kita katakanlah minum khamr, masuk diolah sampai ke seluruh sel tubuh. Jadi sel tubuh kita udah mengandung hal yang haram tadi, maka rusaklah seluruh jasad. Kenapa ada Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Ini terbukti di sini hadis qudsi ini bahwasanya Allah nyuruhnya makan dulu yang baik-baik baru beramal soleh. Ini para rasul loh. Perintahnya buat Rasul, wa innallaha amarul mu'minina, dan perintah Allah kepada para orang-orang mukmin, bima itu artinya seperti halnya amaru bihi mursalina, perintahnya Allah kepada para mursalin, para rasul. Perintahnya gimana? Faqalallahu ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, ya ayyuhar rasul, hai para rasul, kulu minat thayyibati, makanlah hal-hal yang baik, rezeki yang baik, baru wa amalu sholihan, beribadalah soleh. Allah nyuruh Rasul aja makan dulu yang diteliti, makannya dulu baru soleh. Jadi pentingnya makan hal yang halal itu kayak gitu, halalan thayyiban, terus diulang-ulang sampai mengkristal masuk ke otak, biar ingat kalau mau ngapain. Halalan thayyiban, nggak cukup halal tapi thayyiban, thayyib, baik, halal dan didapatkan dengan cara yang baik. Nggak cukup dengan halal tapi halalan thayyiban. Makannya udah halal, kita dikasih makan, tapi dengan tidak cara yang baik. Makannya nggak pakai adab, makan nggak pakai, terus caranya adab makan dengan sekeliling ada pakai. Makan aja urusan, nggak mikir yang lain kan. Yang lain belum makan, guru belum makan, ataupun mengenai yang namanya makan bareng, kadang ada lauk yang ngepres. Udah urusannya yang penting gue makan, yang gue mau makan, urusan sisanya berapa dia nggak ngitung nih orang. Misalkan ada 6 bakwan, ada 5, berarti 1 nggak kebagian. Harus dia punya pikiran, nah berarti dengan gue 1 yang ada jatah, biar buat yang lain. Makanannya benar tapi dengan cara yang tidak benar ya. Kita ngitung bukan ngitung masalah kita mau ngincer yang mana, tapi kita ngitung di sini, orang yang punya ilmu ngitung ini kebagian semua apa enggak. Kita jangan lihat ukur perut sendiri. Nah, kayaknya kurang, ntar aja deh buat yang lain. Ambil lauk yang di depan, ambil cukup. Bukan kita ngelirik mau ngincer, saya mau ngelirik mau ngitung, ini mikirin orang. Cukup. Halalan thayyiban, ini dari hal kecil, belum hal-hal yang lain. Halalan thayyiban. Para rasul sendiri disuruh makan dulu yang baik baru berbuat soleh. Ya ayyuhar rasul kullu minat thayyibati wa amalu sholihat. Faqala ta'ala, dan ada perintah Allah lagi dalam firman yang lain, dalam ayat yang lain. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin, kulu minat thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari hal-hal rezekiku yang baik, ma razaqnakum, yang telah kami karuniakan, yang telah kami di sini Allah karuniakan kepadamu.
razaqnakum, yang telah aku rizkikan kepada kalian. Tsumma dzakara rajulun yutilu safar, seperti halnya kata Rasulullah menerangkan rincian, ada lelaki yang dalam perjalanan safar, as'athu asghaibaru yamuddu yadaihi ila samai, rambutnya lusuh, pakaiannya lusuh. Kemudian orang ini yamuddu yadaihi ila sama, dia menadahkan kedua tangannya ke atas langit. Kemudian berkata siapa orang tadi, ya Rabbi, hai Tuhanku, duhai Tuhanku. Ya, itu bisa jadi hai, bisa jadi duhai. Kalau panggilan tazim, panggilan hormat, duhai Allah, duhai Allah. Kalau ianya kepada sepantaran, kalau kepada Allah duhai, kalau kepada cuman kebanyakan tafsir ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang mukmin. Tapi sebenarnya kalau dalam balaghah, hai itu untuk orang biasa, sesama manusia. Tapi kalau untuk Allah, duhai Allah, duhai, bahasa halus, duhai Allah, duhai Allah. Ya Rabbi, dia menadahkan tangan terus ke atas, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, sedangkan yang dimakan barang haram, wa masrobahu, yang diminum haram, wa harumun, wa malbasuhu, pakaiannya haram, wa ghadhi bil harami, dan sesuatunya semua haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lahu, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Fastajabu lahu. Rawahul Muslim, ya hadis dari riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Allahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya.